dari guru-guru seperti itu. Hasil akhirnya guru kami di sini berpendapat bahwa jangan dipindahkan, jangan dikasih surat pindah, ya, tetap saja di sini, dan dia bisa dinaikkan dengan catatan bahwa dia bisa menyelesaikan soal-soal semester yang dia tidak laksanakan. Kalau untuk soal-soal hariannya, ya disitulah ada kebijaksanaan dari guru kelasnya. Namun dia harus menyelesaikan soal-soal semesternya itu. Nah, minimal itu. Dan juga dia diberikan apa namanya itu, syarat syarat kenaikan kelas bahwa dalam 1 bulan dia tidak boleh tidak hadir karena selama ini memang jarang sekali hadir ke sekolah, bahkan terakhir itu 1 semester dan tidak ada informasinya. Jadi keputusannya sampai sampai di situ. Jadi dia akan tetap dinaikkan kelas, tidak boleh dikasih surat pindah, dinaikkan kelas dengan catatan bahwa dia harus mengerjakan semua soal-soal semester yang dia tidak kerjakan. Jadi mungkin seperti itu anunya pengambilan keputusan hasil akhirnya yang di sekolah kami lakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak itu masih aktif dan kayaknya sudah tidak terlambat lagi. Bukan tidak terlambat, tidak ini nih, tidak apa namanya, selalu hadir ke sekolah. Ya. Yeah. Jadi itu masalahnya. Pengambilan keputusan sebenarnya ini. Bagus, Bu. Maksudnya ini kan kita mau uji anunya tuh apakah sudah bagus ini anunya, bagus ini keputusan yang diambil ataukah tidak, seperti itu. Ini yang kita masukkan di LMS kemarin, Bu? Bukan sebenarnya, kakaknya anak ini dengan masalah yang sama dan dengan alasan yang sama. Iya, dengan alasan yang sama karena sama kasusnya, Di. Sama kasusnya, kakaknya juga begitu. Bagaimana Bu Salmi? Kalau dibandingkan dengan yang saya kirim di LMS, kayaknya lebih kompleks kita punya, Bu. Karena kalau saya yang masukkan di eksplorasi konsep itu kemarin, saya hanya kasus antara di dalam kelas saja, kelas wali. Kebetulan waktu itu sekitar 2 tahun lalu itu bendahara kelas menyalahgunakan bola kelas. Itu saja sih. Dan itu tidak sampai kami adakan sampai ke kepala sekolah itu enggak. Hanya silent di kelas saja. Saya kira lebih kompleks kita punya sampai ada rapat gurunya. Kalau kita mau yang cari yang kompleksnya, kita angkat nih, kita punya pengalaman. Atau Bu Salmia mungkin. Sama saya juga sebenarnya ini kasusnya tidak sampai ke seperti punyanya Bu Surga. Kalau kita kemarin cuma penyelesaian di kelas saja. Nah ini, iya. Bagusnya mungkin kalau itu saja punyanya Bu Gadi kita atau bagaimana Bu? Iya. Iya. Betul, memang betul-betul kompleks ini karena awalnya kepala sekolah sudah mau keluarkan surat pindah karena kasihan sekali. Iya. Kasihan sekali dia datang menangis, alasannya karena rumah tangganya memang sedang tidak baik-baik saja sama suaminya dengan alasan itu kepala sekolah, tapi sebelumnya itu dia langsung bertanya dulu ke kita bilang bagaimana ini, jadi akhirnya kita adakan rapat seperti itu. Oke, Mi. Itu misalnya kayaknya, Dik. Iya, kita sepakati saja punyanya Bu Surga, kita angkat. Iya. Baru kita buat memang kayaknya presentasinya, Dik. Iya. Nanti sama-sama di situ. Ada Mi template? Belum. Siapa yang pakai ini? Template-nya siapa dipakai? Masa siapa yang buka Canva? Bu Rahmayanti nih. Ibu Rama cantik-cantik anunya template-nya. Kalau saya itu sembarang gitu. Kalau saya itu yang ungu-ungu dengan biru-biru.
Itu mau Kita nih Bu Aji, kita Birahma. saya baru buka Canva ini berarti. Sama-sama Ki. Siapa tahu ada duluan kita dapat. Kasih adek.
HB, mau dibuatkan ini naskah ceritanya, naskah kasusnya begitu Iya, kan, Dek? Dimasukkan ke anu, Dek, ke mana? Ke itu, ke presentasi. Iya. Oke. Yang itu, Mi, template-nya. Mana? Ada dikirim di mana? Di grup? Di chat WA. Kenapa ini HP? Ungu. Iya itu nih. suka nah karena ungu. Itu Wadi. Iya, cantik sekali nih. Kayak sampai warnanya baju tadi. Iya. Bermasalah ki laptopku, Bu. Tunggu dulu, Di. Nggak mau klik. Kenapa? Iya. Nggak bisa, Kak, keluar. Ya, ini. Bisa kirimkan Kak ininya link. Saya mau anu dulu, ku restart dulu ini laptopku, Di. Masuk makin di kantor, Bu, Surga? Iya, masuk, Mak. Oh, iya, siap. Mulai mi puan anunya, Di. Ini naskahnya. Anunya dulu Bu kerja, Di, yang sampulnya depan. Iya.
Terjemah ke Iya. sampulnya. Oke. Oke deh, Aman? aman. Alhamdulillah. Oke, terklik apapun. Jadi saya restart dulu tadi. Nggak kita tampilkan, Ya, nggak usah ditampilkan di pepet ininya, kanvanya. ditampilkan. Bisa tunjuk. Kalau bisa aja laptop tak tampilkan nih. Oke. Ada ini yang harus Ya, ada ini yang harus dikumpul setelah sesi tak ini. Ini kapan bagus ini dikerjakan? memang belum yang dikumpul itu bukannya dalam bentuk ini nih ataukah kasusnya saja? Kalau enggak salah tadi setelah sesi ini ini yang apa? Yang di checklist ini yang tadi, ada tuh yang di checklist. Yang ini tunggu dulu. Ada di ada di MS. Iya, ada di LMS. Yang ini, Bu. Iya. Kalau enggak salah tadi bukan ini Kak yang harus selesai hari ini. Delapan di. Ada yang begini mau saja di. A atau TA. Memuat salah satu paradigma. Mungkin paradigmanya ini keadilan lawan Kasihan. Iya. Iya. Prinsipnya
berbasis rasa peduli kayaknya. Kemudian memuat 9 langkah pengujian untuk menguji. Sudah kita isi kemarin ini, Bu. Yang 9 langkah itu. Yang di-explore 14. Ada kayaknya, ada. Ada semua ke-9 langkah. Yang di kasus ini Iya. maksudnya? Iya. Yang mirip-mirip yang kemarin sebenarnya kasusnya dia. Ada. Yang Nanti di ada juga. yang kukirim bukan kasus ini, kasusnya kakaknya. Oh iya, tapi kan sama itu kasusnya. Kakaknya itu datang di ulangan ya. Kalau ini memang sama, kakaknya cuma jarang hadir Pak. Kalau ini memang tidak betul hadir 1 semester full. Waduh. Bikin pusing. Iya. Tapi kakaknya juga dulu dirapatkan. Iya, kakaknya dulu dirapatkan juga. Akhirnya dikasih nilai saya, nilai standar KKM supaya bisa. Sebenarnya itu ada apa-apa sebenarnya itu, kenapa kakaknya begitu, adiknya juga begitu. Begitu, makanya Kebiasaannya apa memang bermasalah dari anunya kurasa orang tuanya, kasihan. Iya. Dampak ke anak nih. Jadi apa nak lakukan anaknya 1 semester tidak masuk? Apa nak bikin itu anak-anak? Itu yang tidak tahu, kata sekali kontrakannya dulu. Katanya tidak antar karena dia sudah pisah dengan suaminya. Baru mamanya ini bekerja malam, pulangnya tengah malam, akhirnya ketiduran, tidak ada yang antar. Ih, jauh berarti kontrakannya. main manja nak, jadi. Itu bikin pusing. Atau kakaknya mau kita kasih masuk? Ya, Kata kalau ada saja. di 9 Yang kemarin 9 langkah pengujiannya bagaimana? Ada ya, tuh. ini yang kemarin. Iya, yang kemarin ini ada Midi. Opsi trilema, refleksi. Iya. Yang kakaknya saja masukkan. Memuat menarik atau tidak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus. Bagaimana, Bu? Buga. Aku kasih kan Ki dulu yang apa namanya? Ini yang aku kasih lihat kan Ki, atau kita lihat sendiri jawabanku ya? Boleh. Oke, kirim di mana? Jawabanku anu di copy nih, kirim di Word baru ku. Iya, karena biar bagaimana di copy juga nanti di PPT. Ya, nanti diperbaiki yang yang ada kurang lebihnya diperbaiki. Memuat hal-hal menarik atau tidak terduga yang ditemui dalam menganalisis. Adakah hal yang menarik atau tidak terduga? Itu nih sebentar kita diskusikan apa kira-kira. Boleh bisa share? Mau share? Iya. Oh iya. Tidak bisa ku share kalau window di. Ini. Besar, bisa diperbesar. Ini nilai-nilainya
siapa yang terlibat. Tidak sampai jika dinas pendidikan ini kayaknya. Iya, hapus Maki berarti. Sampai jadi kemarin tidak sampai 5. Oh, jarang hadir tahu berarti pernah sih hadir. Iya, ini kakaknya pernah aja hadir. Ya, Jadi nilai hariannya, nilai ulangannya tidak lengkap. Yang diperlukan sebagai wih, astagfirullah. kalau rendah gitu ya, siswa berpotensi tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Kalau misalnya sesuaikan Kak dengan apa namanya nilainya tuh yang jarang sekali kerja tugas. Bahkan ini dulu kakaknya dia tinggal di Macopa, menurut dia sering terlambat. Jadi kalau bilang aku tanya kenapa terlambat, dia bilang jalan kaki Ki dari Macopa ke Pole Jiwa. Bayangkan Miki, Waduh, bayangkan jadi Miki sampai di itu sekolah itu jam 10, Ki. jam 9-an baru sampai. Coba Bukan sampai siang ya. coba ke Pole Jiwa, Mak. Iya, Kasihannya itu. itu misalnya juga enggak tahu, tapi menurut juga mamanya kalau ditanya Ki anaknya yang salah, anaknya yang tidak mau bangun. Jadi ada dia pusing kerja dulu ini kakaknya, pusing sekali Kak. Jarang sekali hadir. Berapa kali dipanggil ke kantor di tangan sama kepala sekolah dulu. Kemudian benar atau salah, benar bisa. Ini paradigmanya individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan. Cocok itu? Cocok, Mi. Nah, siap ini buka Prinsip yang digunakan adalah berbasis rasa peduli. Nah, ini Sampai yang 9 tak terduga ini opsi trilema ini kan tak terduga kita bilang. Iya. Iya. Ini kita siapa tahu kurangi ini atau ada yang mau dikurangi atau ditambahkan. Tapi kelas berapa lagi nih anak? Kalau ini kelas 6. Oh, mau tamat SMP Ini siswaku ya, kelas 6 ini. Dia adalah mau tamat SD. Sekarang ini Bu Surga? Bukan. Oh, yang kemarin. Iya. Iya. Kemarin 2 tahun. Itu yang mengejutkan, maksudnya keputusan yang diambil itu di luar sangkaan, begitu maksudnya? Atau apakah? Yang tak terduga memuat hal-hal menarik. Berdasarkan konsultasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, akhirnya bilang saya kasih nilai rata-rata, kan masih dulu masih ke-13 atau masih KKM. Jadi kita berikan nilai rata-rata KKM saja. Intinya yang penting naik. Iya, bisa ikut Karena kan seandainya misalnya kita tidak kasih waktu itu nilai, apa yang diambil keputusan? Apa berhenti sekolah atau bisa jadi sih berhenti sekolah, karena ada nih ku dengar-dengar juga tuh bilang kalau dikasih berhenti saja sekolah sama mamanya. Oh, itu. Kasihan Kak, lihat sebenarnya itu maksudnya keluarganya betul-betul
berapa kali nih cekcok, enggak aku tahu juga karena setiap datang yang melapor ke sekolah alasannya itu pasti dia ribut dengan suaminya. Lama-lama kembali kayak ini terakhir ini Fardan. Alasannya itu tapi lama-lama ada sih kembali lagi. Anu, Susah tong itu. Iya, Ujung-ujungnya anak jadi korban. itu iya, kubilang Begini kasihan kodamnya. anaknya, makanya kita berpikir ke anaknya saja gitu. Kasihan kok dong Iya, kalau anak begitu, kasihan gara-gara orang tua baru anaknya jadi ada dampaknya tuh. iya. Kasihan Kak. oh ada semua jadi Ya. oke Mi. Oke. Iya, anu maki PPT. Ini juga guys masuk di PPT dia. Iya, karena dia minta 9. Namanya baru ini sebenarnya kakaknya ini kembar sih. Jadi dua bermasalah kembar. Si kembar namanya anak Ani. Hmm. Kakaknya Oh di Fardan. perempuan ya kakaknya. Kakaknya perempuan, kembar, anak Ani. Baru ini adiknya yang laki-laki. Adiknya ini yang laki-laki, Fardan. Anak Ani ini adalah anak dari suami pertama. Fardan anak dari suami kedua. Hmm. Masih ada adiknya, itu adiknya tidak kasih masuk di sini, dia kasih masuk di sekolah lain. Alasan itu kemarin juga dia bilang karena yang adiknya terlanjur masuk di sekolah lain toh, dekat dengan kontrakannya. Tapi begitu nih, berpikir makin semua. Ada nih guru bilang, ih, apa nanti kegiatannya sekolah lain kok ketika ini anak Iya, dimaki apa namanya bagaimana reputasi sekolah kan nanti kalau nggak tahu gitu kalau dia iya, tetap di sekolah ini tidak akan terbongkar di ceritanya bahwa ada sesuatu begitu. iya, Itulah iya, kita di sini yang tahu toh. Tapi kalau iya. kapan-kapan dia dipindah diberikan apa namanya surat pindah baru dikasih naik lagi juga kan nggak tahu orang gampang aja udah pernah di sekolah baru dikasih naik begitu. Bah, Jadi itu keputusannya kemarin bahwa biar nih tetap di sini berikan saja informasi bahwa dia akan tetap menaikkan kelas, namun dia harus menyelesaikan tugas minimal tugas soal-soal itu iya. semesternya dia harus jawab semua Mm-mm. dan iya dia laksanakan itu. Jadi ini yang naskahnya aku ganti nih dengan naskahnya si kembar. Iya, Bisa maki saya buatkan paling ini lagi ceritanya. Kita bisa melanjutkan dengan apa namanya itu?
itu yang anunya, pertanyaannya yang dijawab tadi. Yang anunya kuesionernya. Dimasukkan jadi presentasi. Ya dimasukkan kita kerja gitu, saya buatkan naskah ceritanya di. Iya, share mak itu. Anu tak, file Aku tak. kembali atau ku kirimkan ke dia anu. Ku tidak bisa gitu anu, kalau anu ku kirimkan di chat bisa ki kapan buka baru. Boleh, boleh. Bebaskan ini. Oke, sudah saya kirimkan di WA. Oke. lagi baju putih.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Allah. Anu, Di slide setelah kasus apa lagi? Yang berikutnya, Tade. itu mungkin yang anunya pertanyaannya mana itu? Yang di LMS. Oh iya. Aduh. Ya kalau di rubrik ini setelah Ya. kasus Heeh. mengikut nih kayaknya unsurnya, unsur dilema etikanya atau pemilihan paradigmanya, prinsipnya, yang 9 langkah itu pengujian, itu nih semua sesuai rubrik. Terakhir ada unsur refleksi. Oke. Pengujian. Jadi di rubrik ini poin 40 untuk isi materi. Selebihnya 20 untuk penyampaian. Di mana kita lihat itu 12 rubriknya? diunggah Oh, tugas. diunggah. Oh, Iya. Tugas. oke. Dari kemarin itu ku cari ya. 40. Dari kemarin ku cari ya. Mana itu? Berarti setelah kasus, slide berikutnya anu di studi kasus pilihan yang mengandung unsur dilema etika. Bukan Iya, itu kita di betul. kasusnya. Betul. Oh, paradigma dari 4 paradigma dilema etika, Di. Iya, unsur dilema etika, Iya. pemilihan paradigma, prinsip. Iya. 9 langkah Ini pengujian dan disajikan yang di bersama. anu, yang di LMS, yang di apa nih? Rukol tuh ruang kolaborasi kerja kelompok. Iya. Kan bilang di sini dari yang satu setiap kelompok ditugaskan mencari satu studi kasus. Didapat mitra studi kasus nyata. Terus yang nomor 2 dari Iya. studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan satu paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan.
Kedua, prinsip mana yang mendasari. Yang ketiga, tahap pengambilan dan pengujian. Berarti tiga poin penting ini, paradigma, prinsip, sama tahap pengambilan dan pengujian. Ini juga Iya. ada unsur refleksi. Oh, ada di bawahnya. Iya, ada unsur refleksi dari hasil pengujian. Dalam benar apa pilihan sudah tepat. Oh ya, refleksi itu di kalau ini. Apakah pilihan pengambilan keputusan itu sudah tepat? Iya, maksudnya begitu. Maksudnya ini kan pengambilan keputusan kemudian ini ada unsur refleksinya di dalam toh? Ya. Iya. Berarti setelah naskah cerita ini yang dimasukkan satu paradigmanya apa? Terus prinsipnya apa? Iya. Kemudian tahap pengambilan dan pengujiannya dia itu yang seperti yang tadi mungkin di dokumen yang begini. Iya. Oke. Baru dikasih masuk itu tuh hal-hal menarik atau tidak terduga. Dikasih masuk di slide. Semua ini 8 poin. 9 dengan refleksi. 8 JM. Ada 9 refleksi di bawah. Oh, ada. Ya, oke. Tapi itu refleksinya saya di sini pertanyaan. Mungkin kapan kalau yang di LMS apa dampaknya di maksudnya jawabannya di sini sudah ditulis. Kita kerjanya naskahnya. Kalau penjelasannya itu untuk refleksi, ketika keputusan sudah diambil, kita lihat kembali prosesnya. Apa yang bisa jadi acuan untuk kasus-kasus selanjutnya? Oh, iya. Oke lah. Nyala lampu aja sana. Nyala lampu dulu. Nggak terlalu. Pengalaman. Anak.
Mana Ainun nak? Kurang. Mana Ainun?
Ki tabe lihat ki PD itu tanpa Ya, untuk kasus yang sudah kutulis di Canva. Tabe ya. deh dilihat. Tiga slide kini. Slide keberapa Bapak tuh, Kak? Ibu, Saya mulai untuk dari berdua, izin Bapak Ibu, berdua Yep. sisa 11 menit. Kita Iya, kembali ke Bunda. utama ya. Sisa 11 menit ya Bapak Ibu. Ya, Iya, Bunda. Iya, Bunda. Tabe yang kukerja itu tadi mulai dari slide 4, 5, 6, 7. oke. Bunga juga nantinya mohon izin 11 menit lagi. Sebelas menit lagi ya Bapak Ibu. Iya Bun. Iya. Jadi cerita kasusnya ini ada 3 slide jadi Terus begitu ya, karena anunya. Tidak apa-apa, Ji. 11 menit. Atau mau gabung Bagaimana lagi nih, Kak? langsung. Berapa fontnya ini? 37. Oh iya besar sekali Ji ini. Bisa jadi gabung sebenarnya ya. Ini, Slide keberapa tuh, Kak? sekali dari 4 sampai 7. Bisa itu kapan dijadikan satu, Di? Udah kecil sekali, Ji. Ya karena kalau presentasi nanti nih pasti langsung Iya. Atau biarnya begitu? bisa di Oh iya. hapus gini kah? Yang ini? Edit lagi. Nah, yang ini kita mau pertahankan atau hapus nih? Lucu-lucu Ini anak-anak lucu sih, anak-anak. tapi Iya. ambil tempat. Ambil tempat itu di tadi kan, makanya langsung harus begitu. Jangan pakai hapus, biarnya begitu. Cantik ini lihat. Tidak tega ke hapus gitu. Wenda, masalahnya ini kasus anak-anak kita. Anak-anak, Ji. Mm-mm. Kembar kita, boy. Kembar kita ini satu, ini dia kembar 2. Mau selesai kapan, Di? Sampai segini mau dulu. Lanjutannya di slide ke 8. Ya. Slide ke 8 itu nih paradigmanya, Di. Paradigma apa? Ini. Coba nih. Oke, Bapak Ibu. Refer ke Rupiah. Iya, tahu mau masuk. Timnya Pak Edi, silakan Pak Edi, refer ke Rupiah. Oke. Kembali. Malampir lagi dilanjut gini. Iya, iya. Iya. Ditinggalkan Mini. Iya. Iya. Iya, balik. Iya.
Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Semuanya sudah masuk di room semua. Kelompok 1 sudah ke room, Pak Edi dan rekan-rekan yang lain sudah. Oke, kalau Ibu Salmia, Ibu Hajra dan kelompoknya sudah. Ibu Salmia, iya Ibu Salmia SPD, rekannya kelompoknya Ibu Salmia SPD sudah masuk di room. Masih ada yang belum masuk di room. Oke, Bapak Ibu, luar biasa diskusi kelompoknya Pak Edi. Semoga cepat kembali ke room. Kita masih ada waktu, Bapak Ibu, untuk merefleksikan. Oke, Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi untuk diskusi di BOR masing-masing, untuk BOR-nya Ibu Adi Hajra dan timnya luar biasa mendiskusikan kasus ini rata-rata kasus nyata ya yang selalu didapati di keseharian terkait murid pastinya. Begitu juga dengan Ibu Salmia, di grupnya juga seperti itu, dan Ibu Salmia SPD juga seperti itu. Semuanya kasus nyata yang diangkat. Tidak menganalisis kasus-kasus yang sudah ada, tapi teman-teman sudah tahu membedakan beberapa yang harus dianalisis terkait uji, hanya ada uji legal, banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya akan memberikan penguatan terkait uji legal ya Bapak Ibu. Ada sempat saya tadi dengar kalau uji legal itu yang seperti apa ya Bapak Ibu. Ya jadi kalau uji legal itu ada pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum. Jadi umpamanya Bapak Ibu sudah melakukan ini semua, ada uji regulasi, pelanggaran yaitu kode etik profesi, uji intuisi, ini Bapak Ibu sudah laksanakan juga, uji publikasi, uji panutan atau idola. Nah, jika Bapak Ibu sudah melaksanakan ini semua dan situasi itu gagal melalui satu uji tersebut, salah satu uji tersebut, maka Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Kemungkinan besar situasi tersebut adalah bujukan moral dan dilema etika. Jadi Bapak Ibu harus Bapak Ibu ketahui ya, yang 5 uji ini yaitu uji legal, regulasi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Nah, ingat lagi Bapak Ibu ya, bahwa murid kita itu selalu ada bujukan moral. Nah, yang di sini juga Bapak Ibu harus memahami ya, kalau kita berhadapan dengan situasi terkait murid, nah Bapak Ibu harus berada pada bujukan moral ya. Dan ini bukan dilema etika sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu besok yang dilaksanakan ini diskusinya ada kelompok yang belum menyelesaikan tadi, tolong ini lagi ya Bapak Ibu, jika ada waktunya sebentar malam diskusi lagi di luar room ini sehingga Bapak Ibu bisa selesai tugasnya untuk dipresentasikan di sesi 2 ya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan refleksi ya. Refleksinya saya berikan kesempatan di kelompok 1 untuk Ibu Hajra
merefleksikan apa yang dilakukan hari ini ya Bapak Ibu. Itu bentuk Bapak Ibu untuk mendiskusikan apa yang telah dianalisis kasus nyata maupun kasus yang ada di LMS ya, tapi ini kasus nyata saya lihat. Baik Bapak dan Ibu, silakan Ibu Hajra untuk merefleksikan kegiatan kita di sesi satu ini, yaitu yang pertama, hal baru apa yang terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama kerja kelompok. Silakan. Bisa, sangat jelas, Bu. Aman. Baik, luar biasa Bu Hajra, berikan tempa-tempa dulu untuk Bu Hajra, luar biasa ya. Eh, saya sudah menanggapi apa yang telah disampaikan Bu Hajra bahwa kasus murid yang membantu orang tua. Kalau tidak membantu orang tua, anaknya tidak bisa makan, keluarganya tidak bisa makan. Jadi jalan satu-satunya dia mengorbankan sekolahnya demi kelangsungan hidup di keluarganya. Nah, yang jadi dilema adalah gurunya. Mau dikasih naik kelas nantinya, nanti cemburu temannya, ya, karena lebih banyak izinnya. Bukan lagi izin alfa ya, tapi gurunya memaklumi. Nah, di sini menjadi dilema, benar-benar dilema Bu Guru. Terkait anak tersebut, ya bagaimana cara kita
uh, membujuk anak tersebut. Nah, ini sepertinya bujukan moral ya Bu Hajra ya, karena kita mau uh, apa ya, udah banyak di situ ya uji, kan ada 5 tadi ya. Tapi kalau seperti itu ya kita harus melakukan pendekatan apa yang tadi bujukan moral. Iya, karena ada dilema etika gurunya di situ. Baik, dari kelompok 2, Ibu Salmia Gasing mempresentasi yang ini ya, yang menyampaikan apa hal baru yang didapatkan, Bu Salmia. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Salmia. Kita berikan aplaus kepada Ibu eh, Salmia ya, karena sudah menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Hajra. Selanjutnya, jadi teman-teman ya ingat ya dalam mengambil keputusan, ingat ada murid kita yang butuh sekolah, walaupun jarang masuk sekolah, tapi bagaimanalah kita seorang guru ya, sehingga anak itu mendapatkan label bahwa anak ini pernah menempuh pendidikan. Bagaimana kita seorang guru, karena anak itu ada pada situasi yang menurut kita sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh anak, namun keadaan inilah yang kasih seperti itu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Salmia SPD, ada di kolom chat ya. Ibu Salmia SPD untuk mewakili rekannya kelompok 3, apa yang akan Anda lakukan agar pemahaman dan keterampilan Ibu mengambil keputusan menguatkan peran sebagai calon guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.